Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman Hari. Saya akan menjelaskan di poin 2 dan 3. Poin 2, pengertian hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban sesuatu yang harus dia kerjakan. Berbicara tentang kewajiban suami istri, suami dan hak suami istri, alangkah baiknya kita mengetahui apakah sebenarnya kewajiban dan hak itu. Dr. Andes Haji Sidi Nazar Bakri dalam buku karangannya yaitu Kunci Keutuhan Rumah Tangga yang Sakinah mendefinisikan bahwa kewajiban dengan sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik, sedangkan hak adalah sesuatu yang harus diterima. Dalam definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami istri adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya, sedangkan kewajiban istri adalah sesuatu yang harus istri laksanakan dan lakukan untuk suaminya. Macam-macam hak suami istri. Yang pertama, hak bersama-sama. Hak bersama-sama antara suami dan istri adalah sebagai berikut. Yang A, halal bergaul antara suami istri dan masing-masing dapat bersenang-senang antara satu sama lain. Yang B, terjadi mahram semenda. Istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya dan seluruh dia ke atas. Sehingga pula suami menjadi mahram ibu istri, neneknya dan seterusnya. Demikian pula suami menjadi mahram ibu istri, neneknya dan seterusnya ke atas. Yang C, terjadi hubungan waris-mewaris antara suami dan istri sejak akad nikah dilaksanakan. Istri berhak menerima waris atas peninggalan suami, demikian pula suami berhak waris atas peninggalan istri, meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami istri. Anak yang lahir dari istri bernasab pada suami apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah menikah, bukan sebelum menikah. Kalau sebelum menikah dia tidak memiliki nasab anak itu kepada suami, pada ayahnya. Yang E, bergaul baik antara suami dan istri sehingga terciptanya kehidupan yang harmonis dan damai. Mengenai hak dan kewajiban bersama suami istri, Undang-Undang Perkawinan menyebutkan pasal 33 sebagai berikut. Suami istri wajib mencintai, hormat, menghormati, setia, memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Yang kedua, hak istri. Hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi menjadi dua, yaitu hak kebendaan, yaitu mahar, mas kawin, nafkah, dan hak-hak bukan benda, misalnya berbuat adil antara istri. Contoh hak-hak kebendaan: mahar, mas kawin. Quran Surah An-Nisa ayat 24 memerintahkan dan berikanlah mas kawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian wajib. Apabila mereka dengan senang hati memberikan berbagai mas kawin kepadamu, ambillah dia sebagai makanan setiap lagi baik akibatnya. Dari ayat tersebut dapat diperoleh suatu pengertian bahwa mas kawin itu adalah harta pemberian wajib dari suami terhadap istri dan merupakan hak penuh bagi istri yang tidak boleh diganggu gugat oleh suami. Yang B, nafkah. Nafkah adalah mencukupi segala keperluan istri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pendidikan, perhatian. Hak-hak bukan kebendaan. Hak-hak bukan kebendaan wajib ditunaikan suami terhadap istrinya, disimpulkan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 19.
Yang A. Sikap menghargai dan menghormati dan perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidup dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu mengetahui yang diperlukan. B. Melindungi dan menjaga nama baik istri. Suami berkewajiban melindungi serta menjaga nama baik istri. Hal ini tidak berarti bahwa suami tidak harus menutupi kesalahan yang memang terdapat pada istri. Yang C. Memenuhi kebutuhan kodrat hajat biologis istri. Hajat biologis adalah kodrat pembawaan hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak istri dalam hal ini. Ketentraman keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini. Hak-hak suami. Hak-hak suami yang wajib dipenuhi istri hanya merupakan hak-hak, bukan kebendaan, sebab menurut hukum Islam, istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Bahkan lebih diutamakan istri tidak usah ikut bekerja mencari nafkah jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga yang dengan baik. Hal ini dimaksud agar si istri mencurahkan perhatian untuk melaksanakan kewajiban membina keluarga yang sehat dan mempersiapkan generasi yang saleh. Kewajiban ini berat bagi istri yang memang benar-benar akan melaksanakan dengan baik. Yang hak-hak suami dapat disebut pada pokok ialah hak ditaati. Mengenai hal tersebut, pada pokoknya ialah hak ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut hidup, perkawinan, dan hak memberi pelajaran kepada istri dengan cara baik dan layak dengan kedudukan suami istri. Yang ke-1, hak ditaati. Yang ke-1 adalah hak ditaati. Quran surah An-Nisa ayat 34 mengajarkan bahwa kaum laki-laki suami berkewajiban memimpin kaum perempuan karena laki-laki mempunyai kelebihan atas kaum perempuan dari segi kodrat kejadiannya dan adanya kewajiban bagi laki-laki memberi nafkah dan keperluan keluarga. Istri-istri yang saleh adalah yang patuh pada Allah dan kepada suami-suami mereka serta memelihara harta benda hak-hak suami meskipun suami-suami mereka dalam keberadaan tidak hadir sebagai hasil pemeliharaan Allah serta taufiknya kepada istri-istri itu. Dari bagian pertama ayat 34 Quran surat An-Nisa tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa kewajiban suami memimpin istri itu tidak akan terselenggara dengan baik apabila istri tidak taat kepada pimpinan suami. Isi dari pengertian taat adalah istri supaya bertempat tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan, taat kepada perintah-perintah suami kecuali apabila melanggar larangannya, berdiam di rumah tidak keluar kecuali dengan izin suami. Jadi istri tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami. Tidak menerima masuknya seorang tanpa izin suami, maupun itu laki-laki ataupun perempuan. 2. Hak memberi pelajaran. Bagian kedua ayat Quran surah An-Nisa ayat 34 mengajarkan apabila terjadi kekhawatiran suami bahwa istri bersikap membangkang atau nusyus, hendaknya nasihat secara baik-baik. Apabila dengan nasihat pihak istri belum juga mau taat, hendaknya suami berpisah tidur dengan istri. Apabila masih belum juga kembali taat, suami dibenarkan memberi pelajaran dengan jalan memukul yang tidak melukai dan tidak pada bagian muka. Boleh memukul tapi tidak melukai dan tidak di bagian muka. Yang C, poin C, anjuran pemenuhan hak dan kewajiban suami. Dalam hukum Islam, akad perkawinan bukan hanya perkara perdata semata, melainkan juga ikatan suci yang sangat kokoh yang bernilai ibadah.
Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga akan terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Namun ketika telah berada dalam ikatan suci, ada pasangan yang enggan memenuhi kewajiban dan penuntutan yang di luar haknya, maka keluarga sakinah sebagaimana harapan akan sulit terrealisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman pasangan suami istri tentang hak dan kewajiban suami istri dan hubungan yang signifikan antara pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam mewujudkan perkawinan yang harmonis atau perwujudan keluarga sakinah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dalam bentuk perspektif analisis yang didukung oleh data primer dan sekunder, pengumpulan data melalui studi pustaka, dokumentasi, wawancara, dan observasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan hasil pertama. Suami istri memahami bahwa kedudukan istri dan suami dalam rumah tangga sama, namun memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Meskipun di sisi lain masyarakat memahami bahwa kedudukan istri dalam keluarga berada di bawah suami. Hal ini mereka pahami dari pemahaman fikih salaf yang menyebutkan bahwa istri harus menjunjung tinggi suami dengan kehormatan dan kemuliaan. Kedua, konsep perkawinan mengajarkan bahwa hak-hak yang dimiliki oleh suami maupun istri adalah seimbang dengan kewajiban yang disebabkan kepada mereka. Seorang suami atau istri memiliki kewajiban-kewajiban yang seimbang. Ketiga, untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sakinah, dan penuh kedamaian dapat dilakukan dengan cara pembinaan penghayatan ajaran agama Islam, pembinaan sikap saling menghormati, pembinaan sikap hidup efisien, dan pembinaan sikap suka mawas diri dari masing-masing pasangan suami istri. Jadi itulah poin yang saya baca. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.